Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya kawan-kawan semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa yang akan melakukan penelitian berupa skripsi. Biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah mengajukan judul skripsi tersebut. Namun dari judul yang kita ajukan itu biasanya banyak dipertimbangkan oleh pembimbing oleh dosen pembimbing, apakah layak atau tidak. Misalnya kita mengajukan sebuah judul pengaruh X1-nya apa dan X2-nya apa terhadap Y-nya apa. Misalnya pengaruh rasio likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas. Seperti ini misalnya ya. Ini ada X1 yaitu likuiditas, kemudian X2-nya solvabilitas, dan variabel Y-nya profitabilitas. Misalnya judul ini sudah kita ajukan, kemudian di ACC oleh pembimbing maupun dari jurusan atau program studi. Kemudian setelah di ACC kita merasa yakin ini hasilnya akan bagus, kita melangkah terus, misalnya menyusun bab 1, menyusun bab 2, kemudian menyusun bab 3. Namun pada saat kita menginjak ke bab 4, nah ini masalahnya, ternyata dari judul yang sudah kita yakin ini hasilnya akan bagus karena sudah di ACC, sudah diseminarkan misalnya, tetapi pada bab 4 ketika kita melakukan analisis perhitungan, hasilnya jelek, hasilnya tidak bagus, alias misalnya hasilnya tidak signifikan, koefisien determinasinya misalnya sangat kecil, korelasi dan sebagainya itu regresi tidak memuaskan, apalagi pengaruhnya ini diwajibkan signifikan. Nah ini ya masalahnya. Jadi sebelum mengajukan judul, maksud saya itu perlu dilakukan perhitungan di awal, apalagi ini datanya berupa sekunder ya, skala pengukurannya yaitu rasio. Saya sudah mencatat data-data keuangan dari sebuah perusahaan. Ini kebetulan perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, salah satu perusahaan TBK. Ini mudah datanya didapatkan, tapi yang jadi masalah apakah kita ketika mengajukan judul data-data keuangannya bisa diminta pada saat itu atau tidak. Nah itu yang harus diperjuangkan oleh kita sebagai peneliti ya. Diharapkan kita sebagai peneliti sebelum mengajukan judul, data-data itu harus sudah di tangan, data-data itu harus sudah diperoleh. Itu yang sulit ya, menurut saya yang sulit. Yang paling mudah itu data-data keuangan yang sudah terdaftar di BEI karena sudah dipublikasi ya, sering dipublikasi secara rutin di internet, gitu ya. Nah, bagi kita sebagai peneliti, untuk melakukan penelitian selanjutnya, pertama kali kita diusahakan memperoleh data-data keuangan. Ini sebuah contoh saja ya, sudah saya catat misalnya total asetnya
kemudian aset lancar, total modal, hutang lancar, total hutang, dan seterusnya sampai arus kas operasi. Ini saya ambil data-data dari laporan keuangan perusahaan tersebut yang terdaftar di BEI. Ini saya menggunakan rasio keuangan semuanya ya nantinya, dan sudah saya hitung di sini. Ini dalam persen, ini N ya, dan N ini sesuai tahun, mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan ini. Mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Ini data misalnya sudah saya peroleh sebelum mengajukan judul. Begitu ya. Biar kita melangkah ke depannya, melangkah selanjutnya merasa yakin mempertahankan judul tersebut karena hasilnya kita sudah memperolehnya, hasilnya kita sudah mengetahuinya ya. Nah, ini data-data yang sudah saya hitung rasio-rasio keuangannya. Misalnya di sini ada solvabilitas dengan debt asset to ratio, kemudian debt equity to ratio, kemudian ini rasio aktivitas. Kita menggunakan rumusnya yaitu total asset turnover, kemudian likuiditas. Saya misalnya mengambil salah satu ya, ada satu lagi yaitu quick ratio, ini saya current ratio misalnya. Kemudian ada ukuran perusahaan misalnya, kemudian ada profitabilitas. Ada 4 cara yang saya gunakan, ada ROA, ROE, NPM, GPM. Kemudian ada kualitas laba. Nah, seperti ini rumus-rumus yang harus digunakan ya. Misalnya ini untuk DAR atau debt to asset ratio, ini rumus-rumusnya seperti ini ya. Ini untuk mencari rasio-rasio keuangan dari data yang sudah saya peroleh dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Ini sudah saya tampilkan rumus-rumusnya, dan ini adalah hasilnya. Misalnya sebelum mengajukan judul kita tes dulu ke SPSS. Ini sebelum menentukan variabel. Misalnya tadi ya ada 3 variabel pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Kita buka ini SPSS-nya. Kita ketik saja dulu di sini ya, di variabel view-nya ketik saja. Misalnya ini X1, X2, X1, kemudian X2 dan variabel Y. Itu ini sebuah contoh saja. Kemudian nanti kita masukin ke data view-nya ya. Ini sudah ada, sudah muncul variabel X1, variabel X2, variabel Y. Ini 3 variabel, 2 variabel bebas yang mempengaruhi 1 variabel terikat. Gitu ya. Ini 3 variabel. Saya akan tes misalnya dengan judul yang sebelumnya akan kita ajukan. Kita harus tes dulu ya sebelum benar-benar kita menentukan ketiga variabel ini untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Tapi ini menurut saya belum tentu ya, karena harus dites dulu sebelum kita mengajukan judul, sebelum kita melangkah. Misalnya tadi pengaruh likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas kita ambil misalnya current ratio. Ya, ini sudah ada hasilnya dalam persen. Persennya sudah saya hilangkan. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya, di copy paste saja. Pengaruh likuiditas dan solvabilitas. Solvabilitas misalnya kita menggunakan debt to ratio ya. Yang ini misalnya. Kita copy paste saja ke sini. Oke, demikian. Selanjutnya variabel Y-nya misalnya profitabilitas, kita akan menggunakan mana gitu ya, yang mana. Misalnya ROA. Oke, kita coba profitabilitasnya ROA. Copy paste saja. Nah, sudah masuk ya. Nah, untuk analisis regresi linear berganda kita kan harus melakukan
uji asumsi klasik terlebih dahulu ya. Jadi kita harus mempersiapkan tabel Darwin-Watson. Tadi kan N-nya 10 ya, selama 10 tahun. K-nya 2 ya, 2 variabel bebas. Kemudian ini N-nya ada 10. Nah, ini batas DU-nya harus kita ambil yang ini. 1,6413. Kita masukkan ke sini, diketik saja ya seperti ini. Nah, ini untuk Darwin-Watson. Nanti kan ada di uji asumsi klasik. Ini seperti ini ya, 4 dikurangi 1,6413 yang ini. Angkanya sudah saya masukin ke sini dan hasilnya 2,359. Munculkan 3 angka di belakang koma. Nah, setelah kita mengambil angka Darwin-Watson, kemudian kita lakukan uji asumsi klasik. Oke. Apakah berhasil atau tidak? Sudah berhasil pun ini belum tentu hasilnya untuk regresi, determinasi, dan uji signifikansinya bagus, gitu ya teman-teman. Variabel Y kita masukkan ke sini, variabel X1 dan variabel X2 kita masukkan ke independen, kotak independen, untuk Y ke kotak dependen. Untuk uji asumsi klasik, ini klik statistik, kemudian ini ada Darwin-Watson, tadi angkanya sudah kita ambil, kemudian klik covariance metric, collinearity diagnostik, kemudian klik continue. Nah, ini untuk uji heteroskedastisitas. Sresin kita masukkan ke kotak Y, kemudian Zipred kita masukkan ke kotak Y, X maksudnya. Untuk uji normalitas bisa kita klik yang ini ya, normal probability plot, continue, kemudian oke, kita lihat hasil uji asumsi klasik. Kita perbesar, kita tunggu hasilnya. Nah, ini juga sudah muncul nih koefisien determinasinya R square, kemudian ini ANOVA-nya sudah muncul. Ini hasil regresinya sudah muncul. Tapi yang pertama kali sebelum kita melihat ke sana, kita harus melihat dulu hasil uji asumsi klasik. Ya, pertama misalnya Darwin-Watson ini ya. Ini untuk Darwin-Watson. Hasilnya ini harus lebih kecil dari sini. Nah, ini kan hasilnya setelah 4 dikurangi batas DU, hasilnya 2,359. Nah, ini lebih besar dari sini. Ini lebih kecil. Nah, ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji multikollinearitas. Nah, ini toleransinya ini berarti sudah memenuhi syarat ya, sudah memenuhi syarat karena ini di atas 10%. Artinya 0,358 ini jika dipersenkan 35,8%, dan ini di bawah 10, 2,7. Ya, ini harus di atas 10%, ini harus di atas harus di bawah 10 yang VIP-nya. Kemudian tadi sudah ya, ini uji autokorelasi, uji multikollinearitas, selanjutnya uji heteroskedastisitas. Yang ini. Nah, ini data, semua data yang N-nya 10 ini, yang 10 periode tadi menyebar kemana-mana, tidak membentuk pola yang jelas dan teratur, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian lihat ini untuk uji normalitas yang keempat, semua data yang ini yang 10 mendekati garis diagonal begitu. Nah, ini berarti data berdistribusi normal. Tapi bisa juga ya kita dengan melakukan ini, klik analyze ya, kemudian non-parametric test, selanjutnya yang ini, klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian sampel KS Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan semua data ini ke sini, kemudian klik OK. Apakah di atas 5%? Nah, ini lihat di assign sig to tail ya. Ini 0,81 atau 81%, 91 sekian persen, 93, sekian persen. Nah, ini di atas 5%. Berarti ini kita sudah mengetes terlebih dahulu ya. Semua
lolos uji asumsi klasik. Nah, oke, kita ulangi untuk uji regresinya. Kita reset dulu ya. Setelah di reset, kemudian Y masukkan lagi, X1, X2 masukkan lagi. Tadi juga sudah ada hasilnya sebetulnya ya, tapi ini untuk memudahkan dalam menganalisisnya hasil yang telah diperoleh nanti. Nah, ini kan sudah nampak ya. Ini R-square-nya 72,1%. Ini uji F-nya signifikan karena di atas 0,05 di bawah 0,05. Kemudian kita lihat untuk uji regresinya. Ini hasil regresinya. Nah, ini untuk uji teh hitungnya. Nah, ini lihat di sini. X1 signifikan 0,027, tetapi X2 tidak signifikan. X2 ini di atas 0,05, yang X1 ini di bawah 0,05, yang artinya X1 ini signifikan. Tapi yang jadi masalah X1 dan X2 secara parsial harus signifikan. Nah, berarti kita melangkah sudah jauh ya, sudah menginjak bab 4, tapi hasilnya seperti ini. Kita diharapkan atau diwajibkan oleh pembimbing atau dosen penguji agar secara parsial baik X1 atau X2 ini harus signifikan, walaupun secara simultan untuk uji ANOVA-nya ini ya, untuk uji F ini sudah signifikan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, sebelum mengajukan judul kita tes ini dulu ya, terus-terusan. Tadi X2-nya tidak signifikan, coba kita ganti misalnya ini likuiditasnya kita tadi sudah signifikan ya. Kemudian solvabilitas yang tidak signifikan, kita coba yang solvabilitas ini menggunakan DAR ya. Tadi menggunakan DAR tidak signifikan. Ini sebelum kita mengajukan judul ya, ingat harus dites seperti ini dulu. Kita masukkan ini ke X2. Nah, ini tadi DAR, sekarang saya ganti dengan DAR X2-nya. Kita coba. Misalnya lakukan dari awal lagi, yaitu uji asumsi klasik ya. Seperti biasa kita klik semua ini yang diperlukan, kemudian plotnya kita masukkan saja ke sini seperti ini ya. Klik OK. Apakah uji asumsi klasik lolos? Ini sudah lolos tadi ya, di bawah angka ini batas DU-nya. Kemudian kita lihat di sini uji F signifikan sudah jelas ya. Kemudian R-square-nya ini sudah bagus 74,4%. Selanjutnya untuk uji regresi, ini hasil regresinya seperti ini. Kemudian lihat ini uji signifikansinya. Nah, tetap X2-nya tidak signifikan. Ini untuk uji multikolonaritas, ini sebetulnya sudah memenuhi syarat. Selanjutnya kita lihat untuk uji normalitas, ini berdistribusi normal. Untuk uji heteroskedastisitas ini tidak terjadi heteroskedastisitas, tapi tetap yang ini ya. Yang ini tidak signifikan. Begitu. Dicoba lagi dan terus dicoba, jangan menyerah ya. Tadi X2 sudah dimasukkan. Sekarang coba profitabilitasnya tadi menggunakan ROA, sekarang coba menggunakan ROE ya. Y-nya kita ganti. Masukkan lagi ke sini. Masukkan lagi ke sini. Untuk ROA kita ganti dengan ROE ya, return on equity. Kita lakukan analisis lagi seperti ini. Oke, kita klik, kita lihat hasilnya di bawah. Nah, ini sudah besar ya, hampir sempurna 9,8%. Kemudian ini 0,000, uji F-nya signifikan. Kemudian ini uji Darwin-Watsonnya sudah jelas.
tidak terjadi autokorelasi. Kemudian ini juga tidak terjadi multikollinearitas ya. Yang ini di atas 10%, yang ini di bawah 10. Kemudian kita lihat ke sini selanjutnya tidak data berdistribusi normal maksudnya. Kemudian yang ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat ini untuk uji regresi, apakah T-nya signifikan. Nah, ini lihat nilai sig-nya X1 sudah signifikan, X2 sudah signifikan, dan apalagi ini uji F-nya sudah signifikan. Selanjutnya ini untuk R-square atau koefisien determinasi sudah hampir sempurna ya, 0,928 atau jika dipersenkan menjadi 92,8%. Jadi di sini kesimpulannya, sebelum kita mengajukan judul, kita lakukan tes SPSS terlebih dahulu. Walaupun judulnya sudah kita ajukan seperti ini, namun apabila kita menggunakan rumus-rumus yang tidak tepat, misalnya ya salah memilih formulanya, misalnya tadi dengan menggunakan DER hasilnya kurang bagus, kemudian kita menggunakan ROA untuk Y-nya hasilnya juga kurang bagus, masih ada yang tidak signifikan. Nah, setelah kita X2-nya ganti dengan DER, kemudian profitabilitasnya kita ganti dengan ROE ya, dengan ROE, dan hasilnya sangat bagus ya, signifikan semua variabel. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik pun ini memenuhi syarat. Nah, begitu ya. Jadi dicoba dan terus dicoba terlebih dahulu. Jangan langsung mengajukan judul dan kita merasa yakin bahwa hasilnya akan bagus, dan itu belum tentu ya. Ketika kita mengajukan sebuah judul skripsi, sebuah judul penelitian, kita merasa yakin hasilnya akan bagus, tapi setelah melangkah lebih jauh menginjak bab 4, ini hasilnya tidak bagus. Jadi di sini kita harus pandai-pandai di awal mengambil data keuangan sebelum mengajukan judul, kemudian lakukan perhitungan rasio-rasio seperti ini bila mana kita melakukan penelitiannya dengan menggunakan rasio keuangan ya. Dicoba dan terus dicoba beberapa angka-angka ini ya, yang akan dijadikan variabel-variabel. Nah, setelah kita sudah tahu hasilnya bahwa yang sudah tadi diuji bagus, maka kita pisahkan ini ya, atau kita tandai ini misalnya ya, kita pisahkan misalnya di sini. Oke, kita kasih simbol variabelnya misalnya X1, kemudian untuk X2-nya tadi kita menggunakan DER ya. Oke, kita pisahkan saja ke sini ya. Ini karena hasilnya sudah kita tes tadi ya. Sudah bagus. Ini solvabilitas. Kemudian untuk profitabilitasnya kita kasih tanda simbol Y. Profitabilitas. Kita pindahkan. Tadi kita menggunakan ROE ya, hasilnya yang sudah kita tes dengan hasil yang memuaskan, hasil yang bagus, semuanya signifikan. Kita langsung saja simpan di sini, dan ini semua variabel yang sudah diuji, sudah dites SPSS, yang hasilnya sudah memuaskan, sudah bagus semuanya. Jadi dilihat dari hasil output SPSS ini memenuhi uji asumsi klasik, kemudian hasil uji regresi sudah signifikan, koefisien determinasi pun demikian sudah bagus, uji ANOVA pengaruh secara simultan sudah signifikan.
uji-uji lainnya ini pasti akan bagus. Seperti kita belum melakukan uji korelasi ya, dimana misalnya korelasinya ini pasti hasilnya ini juga akan bagus karena tadi dilihat dari hasil uji regresinya pun sudah bagus. Nah ini sudah bagus ya, kita sudah melakukan langkah-langkah mencoba beberapa variabel-variabel yang akan dijadikan judul. Berarti pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas sudah kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengajukan judul, dan formula untuk mengetahui nilai likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas ini kita sudah menentukan yang ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.